Oke, selamat siang menjelang sore di acara Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Om Jack, apa kabar? Halo. Aduh. Terima kasih sampai berjumpa kembali. Ini hitungan apa nih? Hari apa jam? 2025 tinggal sekitar Jam 12 lah. jam lagi ya. Iya. Lu baju kita merah-merah kenapa sih, Bro? Gongsi pacai. Hujan mulu Om. Bingung gue. Itu juga aduh, kok jadi merah-merah gini? 2025 lu udah punya apa sebenarnya? Pengalaman sih. Pengalaman hal-hal aneh-aneh yang udah kita lewatin ya. Iya. Ya 2025 pelajaran penting sih Yap. buat Iya. PCI sendiri ya. Iya, jadi ini teman-teman Bombers. Januari 2025 sampai dengan Desember nih, ini penghujung tahun 2025 ya. Gue punya pengalaman yang bukan pahit dan bukan manis sebenarnya. Pengalaman kita berdua dan pengalaman grup PCI Holding dan Om Kirim. Ada pepatah bahwa kita sering dikasih hujan, tapi tiba-tiba nanti insya Allah ada pelangi akan muncul. Iya. Satu lagi, Bro. Iya, apa tuh? Satu lagi. Kali di Batamu. Iya, ingat Bro. Apa tuh? Dibakar tuh bukan hanya menjadi abu, Bro. Terus. Dibakar bukan hanya menjadi abu. Batu bata dibakar akan lebih kuat. Oke, benar. Begitu pula kehidupan kita nih, Bro. Yoi. Kita tahun 2025 dibakar banyak kejadian-kejadian, tapi insya Allah PCI Group akan lebih kuat. Amin. Amin. Langsung aja kita kedatangan tamu, Bro. Wish, ini keren nih. Keren. Judulnya aja dari bangku santri ke panggung entrepreneur. Buset. Dari bangku santri ke panggung entrepreneur. Lu bisa bayangin nggak Santri. kehidupan di santri itu seperti apa? Iya. Kalau gua nggak bisa bayangin. Kalau kita kan bukan jebolan pondok, Om. Kita jebolan gondok. STM ya. STM tawuran. Kan? Nah, iya. Ada tamu kita hari ini, Om Akbar. Wih. Selamat datang Omku. Daryadi. Om Om, Akbar. sehat, Om. Alhamdulillah. Lu santri, Om? Iya santri. Nyasar nggak sih? Kalau nyasar sih enggak, karena masuk pesantren itu memang murni keinginan dari pribadi saya. Waktu kecil itu minta ke orang tua. Masya Allah. Gue disuruh belajar aji alif batanya susah dulu. Lu masuk pondok pagi masuk, sore udah kabur loh. Gue yakin model-model kayak gitu. Nah, ini Om Akbar, Om gila, gue baru sadar ternyata banyak teman-teman umuran santri-santri yang banyak jadi pengusaha juga ya. Kalau banyak atau enggaknya, saya nggak tahu ya, belum tahu juga secara riset itu bagaimana. Cuman akhirnya ya jalur bisnis atau pengusaha itu Ngalir akhirnya aja. yang saya pilih gitu. Mengalir gitu aja ya. Mengalir. Relate nggak sih sebenarnya antara lu belajar di santri dengan lu dididik jadi seorang entrepreneur sampai seperti sekarang ini gitu? Iya. Kehidupan saya jadi santri itu yang paling utama ya, karena saya masuknya di pondok modern. Jadi yang paling diutamakan itu adalah disiplin. Lalu setelah itu mungkin kemandirian. Nah akhirnya dengan kehidupan disiplin yang diajarkan di pondok sama kemandirian itu, nah pada saat saya keluar, meskipun ya pada awalnya setelah selesai masa pendidikan mungkin tertarik juga mencari uang itu, mengais rezeki itu dengan bekerja gitu. Nah tapi pada akhirnya setelah melewati berbagai hal, ya ternyata kehidupan saya lebih cocoknya adalah dengan cara saya berbisnis atau menjadi pengusaha gitu. Itu sangat berhubungan dengan apa yang saya alami pada saat pelajari zaman dulu gitu. Berarti ada gue pikir mondok itu cuman ngaji ya kan, sholat 5 waktu, baca kitab kuning ya, wah keren ya kan. Pokoknya dengar-dengar sih huruf-huruf gundul gitu kan. Ternyata ada juga pelajaran di pondok itu yang ngajarin kita tuh jadi kepribadian yang mandiri gitu ya. Kalau kemandirian sudah jelas karena
di pesantren itu ya kita hidup jauh dari orang tua. Aha. Terus saya masuk pesantren setelah lulus SD. Oh. Nah, jadi usia saya SMP kelas 1 Oh. itu saya tinggal di daerah ya mungkin waktu kecil dulu jarak 5 kilo 10 kilo itu cukup jauh. Iya, Ini iya. saya beda provinsi. Wih. Tinggal beda provinsi dengan orang tua Spill boleh nggak? di Ponorogo. Ponorogo. Gontor. Teman-teman alumni atau masih di Gontor nih. Ini salah satu senior teman-teman. Entrepreneur. Alumni. Hah? Alumni. Alumni ya? Iya. Bukan alumni. Alumni lah kalau mantan sekolah apa pondok gitu. Iya, Betul bukan. ya? Apa? Alumni. Ya? Alumni. Alumni. Iya, alumni. Nah, ini salah satu senior ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman nih ya. Udah jadi entrepreneur kaya, Bro. Iya. Founder lagi, men. Founder. Founder Alpha Group. Alta. Gue pikir Alpha. Bro, dari tadi setelah lulus SD umur berapa? Lulus SD berarti sekitar usia 12 tahun. Lu 14. Pernah naik. 2 tahun nggak naik. Usia 12 di Ponorogo. Nah, terus pada saat di Ponorogo makan ya harus makan sendiri. Iya, Kebutuhan baju, nyuci, kebutuhan kehidupan itu nyiapin sendiri semuanya ya dengan sistem yang sudah ada dibangun di pesantren gitu. Iya, Pondok SOP-nya Intan. ya. Ngikuti kegiatan itu ya, terus utamanya memang saya pengen belajar agama, saya pengen bisa jago belajar ngaji, Jadi dai lah ya. pengen jadi dai juga ya dengan pemikiran-pemikiran itu. Tapi ternyata ya setelah menjalani kehidupan itu, pendidikan saya dapat, agama juga saya diajarkan. Nah, dalam menjalankan kehidupan itu kita berkegiatan. Nah, dalam kegiatan itu akhirnya kita terdorong untuk menampilkan keterampilan, kreativitas, terus ekstrakurikuler saya ngambil bidang apa, tanpa kalau kita ada di rumah ya, saya mungkin sekarang punya anak ekstrakurikuler apa mungkin agak sedikit mengarahkan juga ya. Pada saat itu saya di pesantren ya kita mengambil keputusan sendiri, terus kita mencari apa yang kita sukai gitu, yang sejalan dan sesuai gitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang saya dapatkan di pesantren yaitu kurang lebih sejalan dengan apa yang saya lakukan saat ini gitu dalam bidang usaha. Berarti disiplin ya. Apa? Iya, disiplinnya dapat, ilmu kalamnya dapat, ilmu ke atas kan kalam. Kalam bukan sih? Iya. Oh, Kalam itu mungkin apa ya? habun nih malah. Mantik itu communication gitu ya. Oh Oke. gitu ya. Jadi ilmunya dapat semua, Bro. Iya. Berbeda dengan sekolah yang konvensional gitu. Iya. Konvensional ya mungkin dengan kurikulum yang berbeda. Ini kan kurikulum lebih banyak keagamaan, tapi dididik dengan boarding gitu ya. Ya, Dibikin boarding kayak boarding school, dia mandiri segala macam, bangun jam 5. Jam 3 kali. Jam 3, setengah 4 gitu. Tuh. Suruh ngapain bangun jam 3? Tahajud dulu. Iya. Setelah tahajud persiapan kita sholat subuh ngaji gitu. Setelah sholat subuh kita ngaji, setelah itu olahraga atau ekstrakurikuler apa. Jam 7 setengah 8 sekolah. Oh, kayak biasa ya, kayak sekolah biasa ya. Jam 7. Jam 7 setengah 8 kita masuk, selesai jam setengah 1. Setengah 1 itu pulang ke kamar, siap-siap sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah, setelah itu makan siang. Jam 2-nya sekolah lagi, sekolah siang. Oh, setelah makan siang berarti Setelah makannya. makan sholat zuhur, makan siang, lalu sekolah lagi jam 2 sampai jam 3. Jam 3 pulang asrama, sholat berjamaah asar. Setelah itu kita ekstrakurikuler lagi. Iya. Setelah asar ngaji dari jam 4:45 sampai jam setengah 6. Setengah 6 kita berangkat ke masjid. Ngaji lagi di masjid, sholat maghrib, makan malam, terus sholat isya berjamaah. Setelah itu belajar lagi sampai jam 10 malam. 10 malam baru tidur, setengah 3 bangun Luar lagi. biasa. Selama 6 Bro. Selama 6 tahun. Lu luar biasa puyengnya kalau misalnya gue jadi elu gitu. Enggak kan definisi umur 12 Iya maksudnya tahun. gitu kan. Kalau kan kita tahu sendiri umur 12 tahun udah tawuran sama gua. Iya. SD Impesora di sini. Udah kan. Tetangga sebelah lu pacarin. Jadi gitu. Itu berarti gini. Mindsetnya lu tuh dididik disiplin ya. Ya. Disiplin dari dini. Jam 3 lu udah bangun, sholat tahajud, nanti kegiatan dengan segala macam kegiatannya sampai dengan habis sholat asar, isya kan. Nah itu sebenarnya modal. Iya. Modal kita sebagai entrepreneur adalah disiplin. Ya kan, mengatur waktu, mengatur Mandirinya ya. kemandirian, mindset kita juga kita atur. Nah, itu lu udah dapat banget. Ternyata memang pengajaran-pengajaran yang ada di pondok itu nggak sesimpel
oh nanti akan jadi ustadz atau dai gitu kan. Tapi malah di situ digojlok mentalnya untuk lu harus mandiri gitu ya. Nah, ini dagingnya dapat, hati amplaknya dapat, bro. Serius. Lanjut, bro. Gua setelah lulus dari pondok kemana tuh? Langsung jadi pengusaha apa? Masa-masa di pondok itu akhirnya selain kita disuruh ya untuk kita memilih materi apa yang kita inginkan, keterampilan apa yang kita harapkan gitu, kegiatan apa yang kita inginkan. Pas masuk tahun keempat atau tahun kelima, nah di situ kita mulai mengatur adik kelas kita. Mengasuh adik kelas kita. Nah di sana perputarannya itu sistem yang terbangun yang sampai sekarang itu saya anggap paling keren sih. Nah di situ kita mulai membantu pondok untuk mengasuh adik kelas kita. Di situ kita jadi pengurus asrama. Satu asrama itu dengan jumlah santri sekitar 100, 200 atau bahkan lebih gitu. Itu kita atur satu orang. Bagaimana mereka bangun tidurnya, sekolahnya, mengajinya, bahasanya gitu. Nah, kita di situ sampai akhirnya nanti ada organisasi. Kalau di SMA itu OSIS mungkin, di pondok juga ada organisasi. Nah pada saat di organisasi itu kebetulan saya diangkatnya jadi bagian penerangan waktu itu di Gontor itu. Bagian penerangan itu humas. Bagian penerangan itu jadi kayak pasang lampu gitu ya. Kalau dulu itu ada menteri penerangan kan. Iya. Jadi pangkat informasi. Kalau sekarang humas, bro. Nah, sekarang humas mungkin ya bahasanya. Iya. Jadi kayak kalau misalkan ada acara sound system itu saya nyiapkan. Terus abis itu teks ya mempersiapkan sebuah acara sound systemnya itu bagaimana gitu. Terus abis itu tata letaknya, suaranya dan segala macam semuanya. Nah itu kebetulan saya dapat amanahnya seperti itu, dan ekstrakurikuler yang saya ambil jadi bermain musik gitu. Anak band juga? Anak band juga di pesantren. Nah jadi gabungan antara saya suka bermain musik, suka nyanyi, suka tampil juga, terus abis itu mengatur sebuah acara. Ya akhirnya dalam perjalanan setelah keluar dari Gontor, ya ketemulah bidangnya gitu. Oh ternyata saya suka bikin acara. Saya suka bikin acara. Saya suka tampil-tampil seperti itu. Ya, akhirnya itu relate dengan bisnis yang sekarang. Dengan bisnis yang sekarang. Kalau pertanyaannya tadi setelah dari pesantren saya kemana? Setelah dari Gontor itu ada pengabdian dulu. Ada pengabdian 1 tahun, ada pengabdian 1 tahun itu sama mengatur pondok tapi dengan setelah lulus stratanya itu jadi guru juga. Setelah lulus itu di tahun keberapa? Tahun 2001 2002 berarti. Sudah berapa tahun di Gontor? 6 tahun. 6 tahun. Dari 95 sampai 2001. Berarti SMA SMP lah, SMA. Ya? SMP SMA 3 tahun, lalu ngajar 1 tahun, pulang dari sana. Yang saya lakukan pertama kali setelah saya pulang dari lulus itu, setelah ijazah diambil, karena pesantren pendidikan dan pengajaran gitu, saya bikin madrasah. Jadi bikin TPA, bikin ya taman pendidikan Al-Quran buat anak TK, SD gitu sampai usia kelas 1 SMP. Di rumah dekat rumah ada madrasah itu dibikin. Dengan cara pengajaran, kalau dulu kan ngaji itu datang terus habis itu ngaji satu-satu. Nah ini saya bikin sistem yang sama seperti pendidikannya di pesantren. Waktu itu masih nempel banget gitu. Iya. Kita bikin per kelas, per usia, lalu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kelasnya itu ada TKA, TPA, TQA sampai remas remaja masjid gitu. Nah di situ mengabdikan, jadi apa yang sudah saya ketahui ajarkan kepada orang-orang. Sambil menunggu, karena Gontor itu beda waktu masuknya itu di bulan Syawal. Dari Syawal ke nanti masuk waktunya pendidikan ajaran baru itu ada spare 6 bulan. Nah maka saya buat itu, dan itu untuk pendidikannya, dan itu dilakukan pada saat sebelum maghrib sampai setelah isya kan, TPA itu. Nah bagaimana nih saya supaya bisa mendapatkan penghasilan juga? Waktu itu yang saya tangkap itu karena saya suka silaturahmi. Seneng ketemu orang, seneng ngobrol saat itu. Itu perbedaan. Zaman dulu saya sangat ekstrovert, mungkin saat ini mungkin kelewat introvert saat ini. Nanti mungkin ada perjalanannya bagaimana gitu ya. Nah, linknya temannya dikit sekarang. Pada saat itu saya suka silaturahmi, dan karena saya sudah mengajar juga, jadi saya punya santri-santri gitu. Saya datengin ke rumahnya gitu. Nah, mereka mempunyai kebutuhan yang sama.
kebutuhannya itu adalah adanya kiriman dari orang tua. Entah itu bentuknya uang untuk biaya kehidupan di pesantren atau paket-paket makanan. Akhirnya setelah saya bikin madrasah, saya juga buka ekspedisi. Ekspedisi mengirimkan paket buat santri dari orang tua yang waktu itu di Bandung. Itu start 2002, itu beneran saya door to door ke rumah wali santri, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Jadi yang saya tawarkan itu, Bu, kalau misalkan kirim paket lewat apa, waktu itu tuh cuma ada satu plat merah mungkin waktu itu, belum ada swastanya untuk pengiriman ekspedisi itu. Jadi daripada dikirimkan via wesel atau dengan paket seperti itu cukup lama, mendingan kita bikin jadwal aja. Setiap bulan tanggal 5 kita kirimkan paketnya, ibu titipkan ke saya berangkat langsung. Jadi tanggal 6 itu sudah jelas pasti akan diterima. Itu saya silaturahmi bermodal nekat gitu kan, karena memang suka jalan-jalan. Dapatlah 6 orang mengirim paket. 6 orang pengirim paket, satu paketnya itu biayanya berapa? Waktu itu saya nggak punya kendaraan, ya secara biaya pun ya termasuk yang pas-pasan. Jadi dengan uang yang ada itu saya berangkat pakai kereta. Seru sumpah. Berangkat pakai kereta, paketnya saya angkut gitu kan, ajak teman 1 orang pakai kereta nyampe ke pondok 1, 2, 3, selesai di sana istirahat. Karena di sana ketemu teman-teman, masalah makan udah nggak dipikirin kalau zaman dulu waktu baru keluar pesantren, karena teman-teman pasti saling support gitu. Selesai situ pulang. Masuk bulan kedua kita promo lagi lebih gencar, bagi-bagi brosur, silaturahmi lagi, nambah lah. Nah ternyata bisa berangkat lebih nyaman, langsung pakai bus gitu. Dari kereta itu karena harus ada beberapa naik gitu kan. Bulan keduanya pakai bus. Bulan ketiga alhamdulillah bertambah banyak, bisa sewa mobil. Waktu itu usia saya berarti sekitar 18-19. Keberangkatan bulan ketiga bawa mobil sewa. Saya belajar nyetir juga langsung luar kota gitu. Itu awal lo jadi entrepreneur ya? Awal saya suka. Sense of business itu udah ada sebenarnya. Serius. Tapi kirim paket buat santri. Buat santri. Nah, kalau bulan ketiga itu baru bisa sewa mobil sendiri, kita kirim, kita keliling ke berbagai pondok. Waktu itu pondoknya masih sedikit. Nah, bulan ketiga, keempat, kelima, dan mulailah bulan keempat baru dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi dari sisi entrepreneur atau berbisnis atau jualan, waktu di pondok itu saya sempat jualan karena saya di dance musik gitu ya. Kan waktu dulu tren itu Jizian gitu atau Fender atau apa. Zizian gitu kan. Merek alat musik lah. Ya. Saya pulang waktu liburan, waktu datang ke pondok itu saya punya uang kan, sebagai santri mah banyak yang suka ngasih uang gitu kan. Saya beliin kaos, datang ke pondok saya jualin. Terus abis itu di Bandung saya di Cigonewa. Cigonewa itu termasuk pusat kain kiloan. Baju ya. Baju gitu, training. Waktu itu training Adidas yang strip itu masih ramai. Jadi saya pulang ke Bandung, saya beli barang-barang, datang ke pondok, jualin karena butuh. Nah mungkin dari situ pun saya sudah mulai melakukan pengusaha jual beli gitu. Terus karena di musik juga bikin kursus-kursus yang pada saat itu bukan untuk sebagai keuntungan, bukan, tapi untuk biaya hidup kegiatan ekstrakurikuler yang saya pegang gitu. Waktu masih di pondok, waktu jadi guru saya bikin kursus gitar, saya bikin kursus drum. Ya uang pendaftarannya saya belikan gitar, saya belikan stick drum. Setelah lulus TPA itu ada biaya pendidikan, yaitu untuk menghidupi TPA-nya. Karena waktu itu saya masih belum membutuhkan untuk apa saya dapat uang. Iya, masih bujangan. Jadi itu apa titik baliknya lo jadi seorang santri masih berpendidikan di Gontor aja ya. Di Gontor aja lo udah bisnis, Bro, ya gitu. Jadi sampai dengan hari ini. Nah, awal lo membuat komitmen lo ingin jadi entrepreneur tuh dari apa? Lu udah ngerasain enaknya nih, gue dagang ya kan, belanja 10.000 jadi 100.000 kan gitu. Nah itu dari apa lu komitmen gue mau jadi pengusaha atau memang mengalir aja? Dalam perjalanan itu TPA tiba-tiba berhenti karena saya yang di rumah, yang madrasah itu berhenti karena saya sudah mulai masuk kuliah. Kegiatan di kampus itu mulai cukup ramai. Terus abis itu dalam perjalanannya paket tadi mulai terjadi pergeseran karena mulai terlihat itu sesuatu yang menguntungkan. Akhirnya organisasi pun membuat
hal yang serupa. Nah, Nah akhirnya kalau saya kan berdirinya as personal, Iya. membangun itu gitu kan. Nah saya mulai karena saya pun sudah kuliah, madrasah pun udah nggak ada, paket pun akhirnya saya tinggalkan. Jadi saya tidak membuka ekspedisi lagi, ekspedisi selesai, dari situ saya berpindah haluan jadi karyawan. Karena Setelah kuliah masih kuliah. Oh. Itu berarti di tahun 2003, 2003. 1 tahun selanjutnya dari 2002 gitu kan. Si ekspedisi tadi berjalan 1 tahun lah ya. Berjalan 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu, karena saya sudah mulai merasa, oh ini keuntungannya adalah sekian gitu. Nah mulai mencoba berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keuntungan itu, Oke. tapi tanpa resiko. Kalau tadi kan resikonya bawa barang. resiko sosialisasi Iya. dengan teman, resiko waktu, terus marketing juga bagaimana kalau tidak dapat. Iya. Oh, saya memilih untuk bekerja akhirnya 2004 sambil kuliah. Iya. 2004 saya memilih untuk menjadi waiter di sebuah rumah makan. Jadi kuliah saya tetap, sepulang kuliah saya jadi waiter, jadi karyawan, setiap akhir bulan Lu dapat pilih uang zona itu. nyaman deh jadi karyawan. Waktu itu saya akhirnya pilih untuk menjadi karyawan. Iya. Nah, cuman ada kebiasaan buruk nih saat itu. Saya kurang istiqomah berarti kan. Bikin madrasah sekian bulan selesai. Bikin ekspedisi dijalankan, ada beberapa permasalahan, terus akhirnya saya selesaikan. Terus abis itu waktu zaman dulu sambil saya jualan apa tidak terus ditekuni gitu. Bahkan sampai kuliah pun karena menganggap pelajaran-pelajaran kuliah gitu-gitu aja gitu. Iya. Terus dengan dosen juga saya komunikasi agak kurang tantangan gitu. Iya. Terus mulai menjalani kehidupan yang ya penekanan tadi. Ya ketika saya menjalankan ekspedisi, muncul beberapa ekspedisi, akhirnya ngerasa jadi sedikit tersisihkan gitu. Saya pengen mencari kehidupan yang baru. Saya memilih untuk berangkat ke luar negeri, mau kuliah di Mesir. Pada saat itu kuliah ke Mesir itu siapapun bebas untuk berangkat. Ngomong ke orang tua, semua orang tua dimodalin buat pendaftaran pertama buat berangkat ke Mesir ya. Tahun 2005 saya berangkat ke Mesir, Di Kairo. ke Kairo, Tapi Al-Azhar. Al-Azhar. Di UN-nya gimana? UI-nya saya tinggalin. Ya, Kagak lulus. kagak lulus. Harusnya udah semester 6 itu masuk semester 7. Tinggal Dan dikit lagi, Bro. nilai saya bagus juga. Iya. Entah kenapa jadi kayak kurangnya Begini-gini tanggung aja jawab. gitu ya. Tadi Begini kurang aja. tantangan. Tanggung jawab gitu. Kurang Jadi kayak tantangan. nggak ada tanggung jawab, tantangan. Iya. Nah terus pergeseran 2004 ke 2005, di 2005 sebelum saya berangkat ke Mesir, di situ saya mulai kenal dengan IO. Oh. Yang saya anggap event organizer itu pada saat itu saya menjadi helper runner, tukang disuruh. Ada event, karena 2004 saya baru bisa bawa mobil, ada event saya bawain mobilnya karena suka jalan-jalan gitu Iya, kan. iya. Sering suka berkelana kemana-mana gitu kan. Mobil saya cuciin, habis itu barang-barang saya angkutin. Ada event apa saya angkutin masuk. Dimulai dari seperti itu 2005. Oke. Dan ternyata ada panggilan berangkat ke Mesir juga, lulus gitu. Lu milih ke IO-nya sambil saya jalanin, saya berangkat ke Mesir. Pas berangkat ke Mesir, karena niatnya udah berbeda, teman-teman saya kayaknya menarik nih di Mesir itu. Iya. Jalan-jalan kemana gitu kan. niatnya bukan belajar Iya. nih. Bukan belajar. Penting keluar dari Terus? Indonesia aja. Waktu pesantren saya ngeband, ngelihat kuliah orang teman-teman kuliah di Mesir, ngeband juga di KBRI gitu kan. Oh. Terus di anak-anak kumpulan mahasiswa. Wah menarik. Terus saya juga punya bekal vokal kan. Wih, vokalis berarti. Vokalis. Wah berangkat Mesir. 2000 berangkat ke Mesir lah. Nah pas di Mesir, ini cerita unik nih. Apa tuh? Karena ya tadi saya dari kehidupan yang pas-pasan, Iya. saya berangkat ke Mesir, keluarga pada ikut nganter ke bandara semuanya. Sisalah duit yang saya bawa itu 1 juta. Di Mesir lu punya? Saya lu 1 berangkat juta? di bandara itu 1 juta. Hmm. Dan itu adalah keberangkatan pertama saya pakai pesawat. Nah pas berangkat itu 1 juta. Zaman dulu ada penarikan fiskal sebelum keluar negeri. Biayanya 1 juta. Pas banget. Pas banget, dompet saya kosong. Orang tua saya udah balik, saya udah masuk bandara. Waduh, gimana dia? Terus saya nggak pada kenal ya karena mental mungkin di sana ada perkumpulan anak-anak Gontor, alumni setelah saya 2003, 2004 gitu Yap. kan. Saya datengin, itu saya lupa siapa namanya, bro. Oh, ini nih, gue barusan bawa duit 1 juta tapi ditarik nih, dompet kosong banget tanpa mali. Boleh pinjam duit nggak?
Berapa? Ya $2 aja lah buat ngisi, $2. Iya, Saat iya. itu harga dolarnya berapa ya? Berarti kalau tahun 2015 itu 15. Nggak sampai. belum nyampe. 9 ribuan ya. Oh. 9 ribuan. Pada saat itu segitulah. Saya ambil $2, isiin dompet. Naik pesawat, di pesawat ada pramugari ngasih makan minum. Fish or chicken? Yang pertama saya jawab bukan jawaban fish atau chicken. Yang saya tanya, is it Gratis. free? How much? How much? Is it free? Karena kan kagak bawa duit. Iya. Iya, ini gratis kok. Udah, baru pilih makan. Qadarullah pada saat itu diturunkan di Abu Dhabi sebelum ke Mesir. Abu Dhabi transitnya di atas 12 jam. Buset. Dibawa ke hotel. Buset, ini gua kagak bawa duit, di dompet cuma $2, ini negara orang, nggak punya Bingung temen juga. Masuk ke hotel, pas masuk ke hotel, registrasi, check in, ngambil kamar, di resepsionis nanya lagi, is it free? Gitu. Iya, ini semuanya fasilitas dari maskapai karena transitnya lama. Oke, saya ambil kunci. Habis kunci, dapat informasi, silakan waktunya makan. Karena waktu itu saya nggak tahu juga proses kalau nginep di Transit hotel di itu luar seperti itu apa, transit itu ya seperti kan? apa. Masuk ke restoran makan, It is free. is it free lagi. Selalu seperti itu dan ternyata alhamdulillah sampai akhirnya berangkat ke Mesir, nyampe ke Mesir dengan duit yang $2 tadi. Duit $2 saya balikin. Duit $2 saya balikin Lalu ke orang yang kehidupan tadi di saya Mesir pinjam. gimana? Sebelum saya berangkat, sama seperti tadi saya cerita waktu di Gontor. Koper itu maksimal bawa 30 kilo. Saya bawa satu koper gede dan ada tas besar. Isinya waktu itu Bandung masih terkenal dengan Parahyangan. Parahyangan itu toko distro-distro. Oke. Jadi tas saya itu bukan baju saya. Tas saya itu adalah kaos distro, Titipan. celana distro, sendal, gesper, pernak-pernik aksesoris, bukan titipan. Dia memang saya niat ketika saya nyampe sana saya jual. Buset, lu mau sekolah apa jualan? Enggak tahu tapi memang begitulah ceritanya gitu. Dia udah punya Karena waktu trader, bro. sebelum berangkat itu kurun waktu 2003-2004 teman-teman banyak nitip, beliin baju, beliin apa gitu. Nah pas 2005 langsung saya inisiatif bawa seperti itu. Nyampe sana teman ada yang jemput kan, teman ada yang jemput bandara, nyampe ke apa namanya apartemen, buka koper, bruk langsung orang pada datang, harga kaos 30.000, beli di Parahyangan sama saya di sana dijual 100 pound sterling. Berapa? Di sana pound sterling Egypt. Oh, iya. Pound sterling Egypt itu 1 pounds yaitu 2.500. Berarti kalau 250 dong. 250.000. 250.000, Menang modal banyak. tadi cuma 30.000. Iya. Nah, jual 50 sampai 100 kan. Dapat duit banyak, itu biaya hidup saya selama 1 tahun ke depan. Jadi Barang-barang tas itu. habis, Iya. barang-barang habis ya sisa 1 2 3 baju yang punya saya. Terus barang kejual semuanya, saya punya uang. Karena saya kan tidak bawa uang tadi pas Siap. berangkat. Nah, itu hari pertama datang maghrib, malamnya rame ngumpul, banyak orang-orang beli barang-barang, saya punya uang. Besoknya teman-teman seapartemen itu dan memang sudah kontakan, besok kita perform bro katanya di KBRI. Jadi besoknya saya datang ke KBRI langsung nyanyi. Lalu gimana sebelum kan belum ke Al-Azhar, bro? Dan baru ke Al-Azharnya itu bulan November. Saya baru berangkat ke Al-Azharnya mungkin bulan Mei mungkin. Gimana ceritanya? Emang sisanya mau jalan-jalan dia ini. Jadi Al-Azhar itu kuliahnya nggak wajib saat itu. Nah, Oh. Absen itu tidak wajib. yang penting, Oh, Yang iya, penting iya. ujian lulus. yang penting daftar, teregistrasi dulu. Registrasi. Jadi Ya. saya datang sana itu registrasi kartu mahasiswa, habis itu ujian. Ya dan sombong itu sombong. Wah, belajar bisa lah gitu. Jadi saya datang ujian aja ya, dan ternyata nah itu perjalanan dalam 1 tahun gitu kan, nggak 1 tahun berarti 7 bulan 8 bulan karena dalam 1 tahun perjalanan 4 bulan 5 bulannya itu musim panas libur karena di sana sangat panas. Oke. Sambil jualan itu saya bekerja juga ngumpulin duit, tujuannya buat apa? Buat balik ke Indonesia. Ongkos. Ongkos beli tiket pesawat. Lu DO lagi tuh. Enggak. Jadi berangkat itu selama sampai hampir 1 tahun, saya tujuannya pulang ke Indonesia buat kerja di IO lagi di Indonesia. Nah, begitulah yang terjadi selama 2 tahun gitu. Musim panas saya pulang. Pernah libur karena di libur, sana ya. di sananya libur. Saya pinjam duit bahkan. Hmm. Pinjam duit, lalu saya kerja jadi IO, dapat duit lagi, bayar hutang pinjaman buat tiket, punya duit lagi, beli tiket buat berangkat ke sana. Nah, cuman selama kehidupan di Mesir itu ya karena tadi kondisi keuangan seperti itu,
Dan juga hidup di luar negeri gitu kan, jauh dari orang tua, jauh dari tanah air, ternyata yang saya dapatkan ya keuangan segitu, satu koper mana pas gitu kan. Ya kadang-kadang akhirnya lapar banget gitu, nggak punya duit, nungguin teman lapar juga. Nah setelah teman lapar, karena saya ngerasa saya nggak punya duit, teman ngeluarin duit gitu kan, mana duitnya? Akhirnya saya beliin makanannya. Terus setelah beliin makanannya saya masakin. Setelah saya masakin, teman-teman ini makanan udah ready, ayo kita makan. Makan semuanya bareng-bareng. Pada saat makan itu makanan belum selesai, teman-teman udah pada selesai. Saya beresin makanannya, habis itu saya cuciin. Habis itu karena saya tinggal di dalam apartemen, saya ngerasa saya juga tidak punya uang gitu buat cicilan apartemennya. Ya, ada uang tapi kan tidak normal gitu. Tidak layaknya bagaimana mahasiswa kuliah di luar negeri lah. Nah, saya mendapatkan kok seakan-akan semuanya itu harus saya kerjakan gitu. Mungkin bahasa kasarnya saya nggak, ini gua pembantu bakti gitu. Iya. Nah akhirnya di situ keadaan ya, bro. Keadaan. Akhirnya saya sambil kerja juga. Karena saya punya basic kerja di rumah makan, waktu di Mesir kerja di rumah makan juga, rumah makan Malaysia waktu itu. Nah, di situ akhirnya saya punya flashback lagi kehidupan saya itu memulai ini selesai. Kok saya tidak istiqomah dalam satu bidang gitu. Ini saya mau jadi guru, saya mau jadi profesional karyawan, atau saya mau jadi entrepreneur, pebisnis gitu. Udah mikirin itu. Udah mikirin bisnis. Pada saat itu. Udah mikirin bisnis. Sudah. Ya karena kan yang saya lakukan rata-rata berbisnis jualan. Iya. Berarti udah mulai jati diri udah mulai ada tuh. Nah, di situ akhirnya saya harus fokus. Waktu itu pilihannya pendidikan atau nyari duit buat hidup. Pendidikan, penikah. Alhamdulillah waktu itu belum kepikiran gitu. 2008 saya di sana berarti usia saya 25. Kagak kepikiran. Emang saya kurang keren juga gitu melihat teman-teman keren gitu ya. Ini lu mah keren, bro. Lu nggak ngeliat kita muda. Mikirin nikah dulu. Akhirnya 2008 saya fokuskan udah balik aja. Balik ke Indonesia, fokus cari duit, tinggalin pendidikan. Barulah 2008 saya fokus di IO. Di IO itu dimulai jadi kru. Jadi kru di Bandung ya. Jadi kru terus naik jadi team leader activation, lalu jadi koordinator event. Berarti itu rentetan 2005 sampai 2008. 3 tahun tuh ya. Meskipun sambil bolak-balik ke Mesir gitu. Nah 2009 awal, 2008 akhir, saya mulai menuntut saya pengen jadi karyawan tetap, tidak mau menjadi freelance. Nah di perusahaan tempat saya kerja belum menerima karyawan. Akhirnya saya bikin lamaran. Wah waktu itu portfolio saya event A, B, C, tenda cantik Sansil, Pepsodent apa gitu. Banyak tuh. Banyak. Saya sama SPG keliling berbagai kota. Saya sama tim jadi koordinator keliling kota, sama MC gitu kan, sama talent gitu. Tapi 50 atau 100 lamaran nggak ada yang gol. Kalau yang manggil banyak. Waktu yang manggil perusahaan dipanggil, saya datang. Terima nggak? Diterima enggak? Jadi wawancara 1, wawancara 2 enggak ada yang nerima. Nah sampai akhirnya seru lu, bro. Ada perusahaan bumbu masak di Bandung. Itulah ya. Yang udah besar. Bukan, dia justru baru memulai. Dan di Jawa Barat itu sudah sangat terkenal. Mau mencoba memasarkan di Jakarta. Oke, saya ambil. 2009 saya berangkat ke Jakarta pakai motor. Dari Bandung. Jalan yang tidak pernah saya tahu. Bandung Jakarta pakai motor itu jalurnya bagaimana saya nggak tahu. Waktu itu belum ada map lagi ya. Udah ada map belum? 2000. Waktu itu HP-nya transisi dari GSM. Nokia, Sony ke BlackBerry. BMM ya. Cuman Maps itu belum ada kayaknya. Ya, masih nanya-nanya. Masih nanya-nanya. Itu saya berangkat pakai motor dan saya bawa barang bumbu untuk saya pasarkan. Berdua sama teman 2 motor. Di motor dikasih sama perusahaan. Berangkat ke Jakarta. Terus waktu itu lewat puncak. Wah, pengalaman pertama. Cianjur lah ya. Selama saya ke Jakarta, di IO itu saya sering bolak-balik ke Jakarta. Tapi Jakarta, Bandung, Kuningan itu ada perusahaan customer
ada perusahaan besar lah. Yap. Untuk klien si IO di Bandung itu, habis itu bolak-balik lagi dan itu pakai mobil. Atau ke Jakarta sama teman beli tiket pesawat waktu Mesir. Dan Jakarta saya nggak tahu kondisinya bagaimana. Ini saya barang pakai motor, nyampe puncak, masuk Lenteng Agung. Di mana kosan saya, di mana kontrakan saya nggak tahu. Oh, ini udah saya sewain. Pas datang, ternyata kontrakan saya di situ ada tukang sayur, kernet Metro Mini gitu. Satu Ruangannya itu, ini kalau yang hitam ini mungkin setengah dari hitam ini ruangannya, kamarnya ya. Kamarnya, terus Dengan kaca depan itu pecah gitu kan. Udah terbatas lah semua ya. Kamar mandi di luar, kagak ada pintunya. Tapi mandi kan di dalam kan? Mandinya di Walaupun dalam. kamar mandi di luar kan? Tidurnya di kamar mandi dalam, tidur luar. Nah, ini masalah pesantren udah lewat, udah masuk ke masa bisnis jadi saya merokok. Oh iya boleh. Boleh. Aman. Seru. Jadi Gue tertariknya doi bahwa jangan-jangan SPG rokok dia juga nih. ya ini nanti mau tanya. Kan ada daging terselip di sini. Itu daging juga. Dia kan dia nganterin Iya, dia makanya kan. ini. Bawa ini bawa itu. Dari santri lalu ke IO yang bawa SPG. Wih, itu dunia gemerlap bro. SPG syariah enggak? Ada pondasi-pondasi yang di mana kita harus tetap menjaga dan itu menjadi prinsip juga buat saya. Nah, Tapi menggoda juga pasti kan. laki-laki Kalau umrah bro. menggoda Tergantung komitmen aja sebenarnya. Apalagi Bandung. Iya. Kumaha ada Ramang? Iya, Damang. Nah, dari situ yang saya lakukan, ini saya bawa bumbu, saya pakai motor, saya tinggal di Lenteng Agung, tempat saya seperti ini. Langsung saya keluar, saya beli peta. Peta yang segede dinding ini. Saya beli peta Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oke. Tempel di Tembok. kosan. Tembok. Oke. Tembok kosan. Habis itu saya informasi ada berapa pasar di Jakarta. PD Pasar Jaya. Akhirnya pasar-pasar itu saya kotak-kotakin. Dalam Itu target lu tuh. ya, 2009 setengah tahun itu saya sudah mengelilingi seluruh pasar Jakarta, seluruh pasar Tangerang, seluruh pasar Depok, Bogor dan Bekasi. Dan itu udah saya tandain di peta. Dan itu saya keliling pakai motor semuanya. Oke. Nah, di situ saya punya karyawan, satu megang Bogor, satu megang Tangerang, satu megang Depok. Tar dulu. Berarti lu sama sekali belum tahu Jakarta. Belum tahu. Lu dikasih barang, lu jual ke Jakarta. Suruh masarin. Lu suruh masarin. Ya. Itu menjadi tantangan lu terbesar. Ya. Dan saya pakai sistem titip konsinyasi. Konsinyasi. Ambil 10, besok datang 10 lagi, 10 bayar waktu Ya. lu datang. Kayak gitu. Tapi lu jalan. Saya jalan selama 1 tahun perjalanan 2009 itu seluruh kota tercover dan satu kota itu ada satu orang yang megang. Wih, satu Bogor. Bogor satu Tangerang. orang. Satu Oke. orang. Tantangan lagi 2010 awal saya ngomong ke yang punya bumbu, saya mau masarin di tempat yang lain. Saya pilih Cirebon. Saya berangkat lagi ke Cirebon pakai motor, tapi kalau Cirebon dulu sering event, jadi saya cukup tahu Cirebon. Oke. Saya berangkat Cirebon bawa bumbu, cari kontrak itu, kalau saya nyari kontrakannya, habis itu sama beli peta, habis itu tempel lagi, cari data pasar, habis itu keliling pasar lagi. Cirebon masuk semuanya. Tuh taruhnya di tukang sayur apa? Iya, Iya, di tukang sayur. Tukang sayur. Karena bumbu masak. Jadi sebenarnya lu bawa tuh cuma sampel. Iya. Tapi setelah ada repeat order baru dikirim. Berhubung dengan ekspedisi tadi, karena saya punya pengalaman, pengiriman paling mudah kirim pakai bus gitu. Jadi kirim bus Bandung Jakarta, Lu ambil. kirim 2 karung gede, saya ke terminal, ada fotonya masih ada, nanti saya kirim. Saya pakai motor, di depan karung gede 2, di belakang karung gede 2, saya jalan gini. Zaman dulu. Itu kalau anak DM gua kadang mau. Anak Kurir DM gua bukan kadang DM, kurir. mau. Kurir gua kadang mau. Apalagi DM gua malas-malas banget. Cirebon terkuasai, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kadipaten. Kadipaten 3 bulan. Lu apa, Bro? Yo, kita pernah. Udah keliling. Iya. Itu saya keliling Jakarta, Jabodetabek tadi saya keliling pakai motor. Kuningan lalu Cirebon wilayah 3 pakai motor sampai Kuningan, geser Brebes. Oke. Bulan keempat. Geser ke Tegal. Oh, kampung gua tuh Tegal. Brebes, Tegal. Nah, 6 bulan bertahan di Cirebon, Jakarta sudah sambil jalan 1,5 tahun. Ngegeser saya ke Semarang. Bus, jauh lagi.
bawa sampel lagi dari Bandung Pakai motor. pakai motor. Buset. Lu Bandung Ya, Semarang motornya pakai motor motor? A. Motornya waktu itu motor pertama saya beli sendiri. Waktu itu Geter-geter nggak? wah, motor bagus dong. oke. Saya sebutin aja motor saya pertama Yamaha Xeon gitu. Oh iya. Yamaha iya. Xeon. Yang Ya, Dari Yamaha Bandung, Matic lah ya. Cirebon, dari Cirebon Tegal abis itu Semarang punya teman, ayo kita keliling Semarang tawar. Kalau Semarang cara pemasarannya kalau tadi Jakarta, Jabodetabek, Cirebon itu saya sendiri dengan teman, kalau di sana ngajarin teman aja, habis itu teman yang keliling. Habis itu saya ngegeser lagi, pengen ke wilayah timur dari Semarang, akhirnya Jepara, terus akhirnya sebelum Gresik itu Tuban, Gresik, Surabaya sampai ke Malang. Bawa motor juga. Bawa itu motor. efektif banget pemasaran itu ya. Pemasaran kok ya seperti itu. Iya. Habis itu saya cari orang. Kalau dulu Jakarta Cirebon mah saya jalanin dulu. Habis orang berjalan. Kalau Semarang sama Malang, Surabaya, saya cari orang langsung bareng gitu. Jadi langsung saya tinggal. Nah, cuman pada saat itu pemasaran Semarang dan Jawa Timur gagal lah saya. Kenapa? Masuk ya beda mungkin bumbunya atau apa. Oh iya. Lidahnya berbeda. Akhirnya Tesnya beda mungkin ya. tapi saya punya pengalaman, saya keliling masarin bumbu pakai motor dari Bandung sampai ke Malang lewat jalur utara, pulangnya dari Malang lewat jalur selatan, ke Kediri, ke Blitar, Tulung Agung. Di Tulung Agung saya punya laptop pertama kali hilang di hotel. Padahal saya nginep di hotel. Kuncinya saya pegang. Terus saya nanya ke hotel, kenapa bisa hilang? Itu tanggung jawab Bapak. Loh, Ya, kan kuncinya lu pegang, Bro. begitulah. Cuman kita masih belum ada pengalaman apa-apa Iya. gitu. Akhirnya kita hanya menerima aja. Tiba-tiba ada teman Tulung Agung itu, naikin ke berita aja. Dinaikin berita. Jadi kalau saya browsing, Akbar Yadi kehilangan hotel di Tulung Agung masih ada. Kehilangan Sekarang hotel, kehilangan laptop. kehilangan Kehilangan laptop. laptop di hotel. Habis itu pulang dari Tulung Agung, Ponorogo, Madiun, Solo, Jogja, Purwokerto, Cilacap, Ciamis, Tasik, nyampe ke Bandung. Saya pengalaman. Di Bromo nih saya naik motor bawa bumbu, jalanannya pasir, mau datang ke pasar, dekat Bromo, terus slip jatuh, di foto dokumentasi masih ada, jatuh dari motor bawa bumbu di Bromo. Nah, perjalanan itu akhirnya 2010 kenal lagi dengan IO saya di Jakarta. Oke. IO bukan dunia retail. Nah, karena Jakarta sudah berjalan, Cirebon pun sudah berjalan, saya serahkan kembali ke ownernya. Ownernya bumbu itu yang langsung mengelola para sales yang ada di Jakarta dan Masing-masing Cirebon. kota tersebut yang udah lu rintis. Saya masuk ke IO lagi 2010 itu. Lu tinggalin tuh barang. Tinggalin Lu yang bumbunya. buka jalur lu sendiri Ya. yang ninggalin. Ya, Tapi karena sekarang masih jalan. masih jalan sampai sekarang bumbunya Tapi masih ownernya jalan. juga masih lu kenal baik. Masih kenal baik. Dan bahkan anak ownernya bikin bumbu baru. Karena sekarang saya sudah di dunia advertising dan IO gitu, agency juga, saya tawarin promosi dengan cara IO gitu ke anaknya yang sekarang sudah buka bumbu merek baru. Oh. Nah, Oke. Berarti keluarga bumbu gitu Keluarga mereka. bumbu, iya. Nah, 2010 akhirnya kecapai kerja di IO, jadi karyawan dengan gaji bulanan. Oke. Yang modal saya saat itu adalah eksekutor event. Apa tuh? Jadi Apa sebagai itu? produksi. Misalkan event itu bikin acara pengambilan undian hadiah di pasar A. Oke. Saya izin pasarnya, saya bangun tenda, bangun kegiatannya, cari manpower. Nah, saya tidak tahu yang bikin konsep siapa, yang cari klien siapa gitu. Modal saya eksekutor event, Ya. menyiapkan seluruh kebutuhan produksi dan event itu jalan. Oke. Pokoknya mau dari brand A, brand C, lu yang harus isi aja. Dan perjalanan tadi 2001 sampai 2010 itu teman-teman saya di setiap daerah, di setiap kota ada. Makanya tadi saya pakai motor dari Bandung ke Malang pun setiap kota saya punya teman, saya tidak khawatir untuk makan saya gitu. Nah, cuman kurun waktu 2010 itu saya mulai agak membatasi akhirnya. Karena sudah ingin fokus banget dalam bidang yang saya kerjakan. Saya fokus banget di IO dan udah jarang berteman, jarang main-main nongkrong-nongkrong, fokus di situ. Nah, di IO itu setelah menjadi produksi, saya belajar untuk bikin budget. Saya belajar bikin budget, awalnya saya eksekusi event aja. Selanjutnya saya bikin budget untuk mengeksekusi event. Jadi setelah bikin budget, saya eksekusi eventnya. Nah, budget itu turunnya dari mana? Turunnya dari proposal, dari konsep. Saya mencoba belajar bikin konsep event juga. Belajar bikin konsep event.
Setelah bikin konsep event, turun ke budgetnya. Setelah turun budget, turun ke eksekusi. Eksekusi report kan. Nah, akhirnya saya awalnya eksekutor tenaga aja, main Excel budget, terus akhirnya main PowerPoint proposal. Iya. Proposal itu munculnya dari mana? Approaching client. Cara cari customer, cari klien itu bagaimana? Saya pelajari bagaimana sih caranya. Nyales lah nih ya. Nyales itu gimana? Oh gitu, berarti company profile kita sebar by email, ketemu dengan orang, ngobrol, nawarin apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan gitu kan. Akhirnya kurun waktu 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 itu akhirnya saya dapat klien pertama. Waktu itu brand plat putih di wilayah Jakarta Barat lah. Itu saya dapat akhirnya approaching klien saya lakukan. Konsep pun saya akhirnya mempelajari, bisa melakukan, bikin budget juga bisa, eksekusi bisa gitu. Nah, handling klien akhirnya pada saat pelaksanaan event itu bagaimana kita membuat klien itu merasa nyaman, bagaimana kita membuat klien itu merasa yakin kalau event mereka itu Sukses. akan berjalan dengan baik kalau dihandle sama kita. Oke. Dalam perjalanannya 2015, 2016 itu tim admin kita mundur administrasi. Akhirnya Lu udah perusahaan sendiri nih? belum. Masih karyawan. Masih karyawan? Karyawan. Tadi saya karyawan dimulai dari produksi, bikin budget, akhirnya bikin proposal event, terus akhirnya cari klien, handling klien. Karena admin mundur, invoicing di akhir saya bikin juga. Saya yang nagih. Iya. Udah satu perputaran tuh dalam sebuah sirkulasi event organizer. Pajak pun sudah mulai akrab karena billing dari 2010, 11, 12, 13 angkanya naik terus. Nah, di 2016 akhirnya saya bikin laporan pajak juga. Akhirnya saya mengerti tentang PPN, PPH 23, 21, 27, 25, 29 itu adalah laporan SPT itu seperti apa. Akhirnya seluruh perputaran dalam bisnis event organizer saya bisa gitu. Saya ketahui karena memang saya jalankan sendiri dan di situ saya mengajak teman-teman yang saya kenal yang pengen bergabung dalam dunia saya, ayo gitu. Nah, terus setelah itu 2016 akhir project semakin banyak. Ketika project semakin banyak, ya kita akrab mungkin ya dengan pembayaran 30 hari, pembayaran 60 hari, invoicing, TOP bro. Nah, butuhlah modal. Akhirnya untuk menjalankan itu karena saya eksekutor yang kenal sama vendor saya. Karena saya eksekutor yang membayar tim kru itu saya juga. Ketika pembayaran itu terlambat maka saya yang dikejar. Terus dari kantor keuangannya belum ada. Akhirnya saya pinjem 1 orang, 2 orang, ya menjalin akhirnya hubungan personal. Dan saya sangat suka memposting portfolio. Jadi ada event apa saya posting di story, Itu kan portfolio lo jadi. Dan membangun personal branding. Akhirnya orang beneran sangat tahu. Oh, si Akbar ini dan kegiatan saya sehari-hari memang seperti itu aja gitu. Jadi event organizer gitu. Nah, ketika saya berbicara kepada orang, ini saya butuh duit. Waktu itu mungkin pinjaman 10 juta, 20 juta. Temen tahu, oh lagi ngerjain proyek ini ya. Nanti pembayarannya ini ya. Oke, kasih. 2016, nah pas 2017 waktu itu saya dapat roadshow 20 kota gitu. Dari Lampung sampai ke Bali. Titik event ke-7 itu setelah Magelang, Solo, Madiun, Mojokerto, Gresik. Itu brand besar. Brand besar. Jadi bawa artis musik gitu kan. Plat putih. Produk rokok lah. Produk rokok ya. Oh iya, konser-konser gitu ya. Ya. Ada SPG-nya dong? Nah, ayo banyak. Kalau yang itu kan sales. Tanya bro. Kan sales. Kalau sales ya ada. Dari sekian dengu ya, terus kenapa lu SPG lu? Gue tanya bro. Video nonton om. Dipotong. Nah, terus di situ modal untuk pelaksanaan itu sudah habis. Oke, 20 kota tuh. 20 kota. Itu baru mau titik ke-7. Baru mau titik ke-7. Udah mateng. Pembayaran belum masuk. Vendor Teriak. udah mulai teriak. Panggung, sound system, lighting. Jadi venue saya di Gresik itu di satu titik di Gor Gresik gitu ya. Iya. Vendor nelfon. Vendor ngomongin ke saya karena saya yang nyari vendornya. Pokoknya saya kalau misalkan tidak masuk pembayaran, truk saya nggak akan masuk ke lokasi.
bayar dulu lah minimal 2 kota pertama gitu. Saya kasih DP, nah minta pelunasan dulu 2 kota karena itu sudah titik ke-7. Waduh, gimana nih ya? Bingung saya. Nah pada saat itu di Madiun, entah tiba-tiba saya kenal dengan orang yang bergerak dalam bidang advertising. Jadi saya IO-nya, saya eksekutor eventnya, ada yang masang spanduk, masang umbul gitu. Itu perusahaan lokal yang ada di Madiun. Karena saya suka silaturahmi, saya suka ngobrol, ya setiap kota yang saya datengin saya ajak ngobrol gitu kan. Entah keberanian dari mana, saya ngobrol. Oh, saya kehabisan modal, mau titik ke-7, vendor udah nggak mau masuk gitu. Oh, saya butuh untuk ngejalanin itu. Nggak ada kontrak, nggak ada tanda tangan atau apa-apa. Butuh berapa? Saya kasih pinjam uang. Kira-kira pembayaran kapan? Estimasi saya sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi paling telatnya. Itu perusahaan lokal tuh? Ke perusahaan lokal itu. Nanti sharingnya dengan perhitungan sekian. Dikasih duit 1 miliar. Baru ketemu tuh? Baru ya ketemunya pas di Madiun itu, pas event di Madiun. Kota selanjutnya Mojokerto, kota selanjutnya Gresik. Berarti 2 kota selanjutnya saya balik lagi ke 2 minggu kan, per 1 minggu 1 kota. Balik lagi ke 2 minggu sebelumnya, baru kenal di situ, tiba-tiba dikasih duit. Ya karena portfolio saya, ya saya posting, tahu memang saya DO, ini nilai PO-nya gitu kan. Nah, dan itu PO pertama kali yang nominalnya mungkin paling besar pada saat itu 5,6 M untuk 2017. Itu udah masuk semua artis segala macam. Semuanya udah masuk. Panggung udah masuk semuanya. Izin. Dikasih pinjam itu, saya berpikir loh. Bentar. Ini saya melakukan approaching client, iya. Habis itu ngebahas konsep, brainstorm untuk proposal konsep, iya. Habis itu bikin budget, habis bikin budget eksekutor, jalanin eventnya, dan saya harus, kalau saya cuma sebagai orang yang bikin proposal nggak perlu saya datang. Kalau saya yang punya klien, saya nggak perlu persiapan dari PM-nya juga, project manager juga, ini juga. Terakhir nyari modal. Setelah eksekutor, event selesai, saya bikin laporan. Setelah itu saya nagih. Setelah saya nagih, untuk eksekusi proyeknya butuh modal juga. Apa bedanya dengan gua punya perusahaan sendiri nih? Oke, triggernya di situ. Ketemu. Triggernya di situ, lo bikin perusahaan baru dan sendiri. Yang mana kalau misalkan dari sisi pengerjaan, setelah itu laporannya kalau sebagai karyawan saya harus serahkan semuanya kan. Tapi kalau misalkan sebagai perusahaan yang saya, ya laporannya adalah untuk diri saya sendiri juga. Eksekutor untuk saya sendiri juga. Saya yang mengeksekusi, saya yang handling klien juga gitu. Nah di situ, oh ya sudahlah. 2017 itu selesai roadshow itu, saya pulang ke kantor. Di kantor saya bikin surat resign, mengundurkan diri. Oh Pak, saya mau mengundurkan diri dari IO. Loh, kenapa mengundurkan diri? Saya mau buka IO sendiri, mau bikin perusahaan sendiri lah gitu. Kenapa? Bos? Kenapa lalu? Ya udahlah, udah kayak daripada kayak gitu, mendingan udah kita bikin bareng aja. Oh, nggak mau dilepas berarti. Kita bikin bareng aja. Oh, ya udah ayo. Nah, tapi di situ saya sebagai direktur utamanya gitu, saya yang mengeksekusi semuanya gitu. Nah, 2017 akhirnya seperti itu. Nah, 2017 juga dimulai dengan caranya akhirnya bagaimana mendapatkan customer funding, landing dari caranya gimana nih. Oh, ternyata PO apa ketika kita bersama dengan bank gitu kan, itu bisa juga gitu, bisa dapat gitu kan pada saat itu. 2017. Nah akhirnya 2017 ya karena saya merasa yang saya kerjakan ini perusahaan saya sendiri juga, wah semakin vertikal, all out lah semuanya, waktu, pikiran udah semuanya saya kasih semuanya gitu ya. 17, 18, 19, 20 itu udah saking semangatnya karena 2019 itu ya saking bersyukurnya gitu. Ayo karyawan kita umroh bareng, semuanya satu kantor gitu tahun 2019 akhir. Udah mulai jalan tuh. Tapi udah masuk ke susunan direksi. Siapa? Udah 2019 udah kan 2017 udah saya direktur utama. Oh 2017 itu dari kejadian di titik ke-7 itu. Titik ke-7 2017 itu kan saya keluar. Nah 2017 itu akhirnya saya punya satu kegiatan juga. Setiap tahun itu ya adalah namanya perjalanan dinas gathering gitu. 2016 itu
Pulau Seribu 2017 itu ke Bali, seluruh karyawan itu 2018 ke Labuan Bajo, 2019 umroh. Oh, oke. Nah pas 2020 PO-nya di awal tahun di Januari itu udah sangat besar dari berbagai perusahaan. Wah ini perusahaan A PO-nya udah sekian, perusahaan B PO-nya udah sekian. Kita udah optimis banget lah. Nah, 2020. oke bro. Sebenarnya perusahaan lu PT namanya apa bro? Agak panjang sih nanti Ada saya grupnya juga sih spill sebenarnya. yang terakhir lah mungkin lah. Oke, spill terakhir ya. Spill yang Tapi terakhir. seru dari pengalaman yang lu jalanin ya. Sampai dengan tadi titik terakhir, titik ketujuh lu bikin perusahaan segala macam, akhirnya lu menjadi karyawan, lu mau resign tapi mereka bosnya menawarkan untuk bergabung. Dan itu kan seru banget ya. Nah, sekarang tadi itu ada sekitar beberapa PO ya. Ya. Itu 2020. 2020. Setelah PO banyak, persiapan kita mulai siapkan, tim juga sudah mulai ready, sewa lokasi, Corona. 2019, 2018, 2020. Corona bulan Lockdown. Februari. Yang lockdown pertama kali. 20 Februari PO dapat Januari gitu kan. Taunya Februarinya mulai isu, Maretnya lockdown. Iya. Maret lockdown, PO tadi gugur semuanya. Oh iya. DP pembayaran udah pada masuk. Wow, balik-balikin DP. Harus balik gitu. Harus balik DP-nya. 2020 akhirnya kita lockdown Maret, April, cuman saya berpikir kita perusahaan besar bukan, perusahaan berkembang juga baru terbangun gitu kan. Sudah mulai muncul selisih paham. Lah kita tetap harus ikuti peraturannya. Tapi kok saya lihat di luar orang yang jualan masih tetap ada gitu. Iya. Ya karena kita nggak akan dapat duit. Karyawan hidupnya dari mana gitu. Kita nggak bisa ngikutin. Kita mencontoh perusahaan besar. Perusahaan besar nggak boleh kemana-mana. Ya kita ikutin peraturan itu Iya. gitu kan. Cuman kan dari mana nanti kita hidup? Nah akhirnya selisih paham dengan rekan sudah mulai itu. Iya. Saya ambil keputusan kita tetap harus mulai kerja. Jadi ngantor aja, pakai aja peralatan semuanya, ikuti, Iya. jangan ada yang dibantah. Tapi kita tetap harus Safety-nya jalan. Iya. safety jalan, tetap jalan. Jadi Maret, April, Mei saya mulai tetap kantor sama karyawan. Bahkan saya tidak. Di Bandung tuh ya. Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Kan dari 2009 udah ke Jakarta. Oh, udah domisili Jakarta. Domisili Jakarta. Nikah saya 2012 nikah, 2014 istri 2013 istri ikut Udah Jakarta. ke Jakarta. 2014 alhamdulillah tinggal beli rumah di Bintaro. Kantor juga sekarang udah di Jakarta. Kantor udah di Bintaro. Wih, Di Tangerang Selatan bukan Jakarta. Tangsel. Tangsel. Bukan Bintaro ini sebenarnya Geraha. Oh, di Geraha. Geraha. Gua juga Nah. tahu. Masa pandemi itu, di masa pandemi itu ternyata di masa pandemi juga tadi saya sudah agak kurang dekat dengan teman-teman. Teman mulai ngejahit, ayo kumpul lagi dengan teman-teman gitu. Akhirnya saya kumpul lagi dengan orang-orang Mesir dan teman-teman Mesir. Oh iya yang Pas kumpul dengan orang Mesir itu ada salah satu pengusaha ekspor batu gitu. Dia bilang Batu apa, Bro? batu, jadi dia permata. Petrified wood. Jadi kayu yang udah menjadi fosil batu. Oh, Oke, iya, I iya. see. Pasarnya Fosil ya. fosil pasarnya ya Cina, Korea, Amerika, Eropa gitu. Yang di dalam tanah Ya, di biasanya dalam tuh. tanah. Fosil lah itu. Ya caranya sama seperti tambang, sewa satu wilayah, habis itu dikeruk sendiri, bawa ke gudangnya, workshopnya, lalu diolah menjadi asbak, meja atau apa, Iya, kursi. kursi. Di situ bilang, bro jangan terlalu teknis katanya. Coba mulai pikirkan gambaran besarnya, gitu. Coba mulai delegasi, percayakan terhadap orang bagaimana mengerjakan. Nah di situ ke brainwash kan. 2020 itu saya mulai berpikir ini apa nih? Bisnis apa ya? Karena bisnis saya adalah mengumpulkan massa. Ketika mengumpulkan massa tidak diperbolehkan, sudah selesai. Gitu kan, IO saya jadi tidak jalan pandemi itu. Betul, mengumpulkan masa itu. Tapi pada saat masa pandemi saya membangun kantor juga. 2019 saya beli tanah sekitar 850 meter, bikin kantor 3 lantai ke orang yang di rumah konstruksi ini. Ke orang yang di rumah konstruksi, tapi waktu itu dia masih personal, dia bangun, pada saat dia bangun, Dia yang mengerjakan tuh ceritanya. kok orang pandemi, orang lockdown dia masih di situ aja gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kantor udah selesai bulan Juni itu. Ayo kita bicarakan bagaimana membangun rumah konstruksi. Karena ini saya pikir adalah bisnis yang Nggak ada mati. tetap jalan Iya, gitu, walaupun- meskipun pandemi. Iya.
akhirnya saya menjadikan diri saya sebagai komisaris di rumah konstruksi, dia sebagai direktur, kita atur manajemennya itu bagaimana, pengaturannya bagaimana, kita jalankan. Ya alhamdulillah, proyek berjalan dari 2020 itu. Itu konstruksi, kontraktor rumah ya? konstruksi. Ya. Kontraktor Ya. bergerak di bidang jasa kontraktor. Terus 2020 akhir itu saya sambil berpikir apalagi nih. Karena semasa 2020 pas pandemi, PO tadi kan sudah ada yang besar. Saya dengan tim ngobrol, gimana caranya ini PO ini supaya tidak digugurkan. Rilis lagi. Tetap dijalankan, tapi dengan program yang berbeda. Akhirnya konversi. Dari yang awalnya itu eventnya konser, mengumpulkan massa, waktu itu rame tentang semprotan, disinfektan, bersihin badan. Oh oke. Kita bikin konsep bersih-bersih gotong royong. Untuk brand yang tadi sudah ngasih PO, tapi konsepnya jadi bersih-bersih. Oke. Nah konsepnya bersih-bersih itu di ACC sama brandnya. Dan terus pakai apa dilengkap segala macam dong. PO yang tadi turun itu tetap dijalankan, tapi programnya berbeda. Oke. Alhamdulillah akhirnya PO terselamatkan, karyawan bisa hidup, event tetap berjalan. Di situ kita berpikir juga pada masa pandemi itu tiba-tiba apa? Digital naik. Iya. Podcast. Yes. Waktu itu masih ada hybrid gitu, Iya. program-program yang hybrid. online lah, Iya. online event apa gitu. Oke. Kita bikin konsep-konsep seperti itu, bikin produksi video. Nah teman-teman pun, ayo kita angkat apa yang kita bisa tentang digital gitu. Nah, kita bikin podcast kayak gini juga tapi di Zoom gitu. Oke. Nah waktu itu kita showing off apa yang kita bisa lah, 2020 itu. Nah sambil saya berpikir apa yang bisa dijalankan. Nah ternyata, konstruksi itu jalan, event-event digital itu jalan, advertising itu tetap jalan. Wih. Billboard, umbul-umbul, di banner, spanduk gitu yang sifatnya ads itu tetap berjalan. Akhirnya 2021 Januari bikin PT baru yang bergerak dalam bidang advertising. Nah, Udah ada 3 perusahaan nih. udah ada 3 perusahaan. IO, konstruksi, Konstruksi, lalu advertising. advertising. Si advertising ini bayi ajaib ternyata. Baru berjalan. Untungnya gede. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2021 awal. 2021. 2021 awal, billingnya dalam 1 tahun ya hampir dekat ke syarat menjadi PKP lah, tapi belum mencapai. Tapi kok loh, terus dengan effort yang tidak begitu besar seperti bagaimana menjalankan IO gitu. Itu lo effort high margin dong. Iya, low effort, high margin, terus abis itu low cost operational juga gitu. Nah, itu yang dicari. Karena kita butuh link-link, koordinasi dengan setiap daerah gitu kan. Jadi kita masang spanduk, masang umbul-umbul di setiap kota di Indonesia. Oke. Waktu itu ya. Kliennya klien siapa ya? Klien IO tadi. Iya. Kita tawarin kalau kita bisa advertising juga. Iya. 2021 masuk 2022. Masuk 2022 sebenarnya IO tadi itu udah full service event organizer. Dalam event itu kan butuh pengadaan TV, butuh bikin meja, butuh bikin backdrop, butuh bikin booth. Itu sebenarnya kita jalanin, tapi pakai tukang yang waktu itu saya punya kenalan tukang termasuk yang sangat bisa diandalkan lah. Sangat membantu gitu untuk kebutuhan produksi gitu. Dan itu saya pendekatan ya karena di event dari loading itu saya datang, saya nongkrong ngopi juga, ngobrol juga dengan tukang gitu. Saya tidak menggunakan posisi saya sebagai owner perusahaan dan saya harus menjadi bos gitu. Saya jalankan semuanya karena memang awalnya juga dari seperti itu kan. Nah masuk masa 2022, saya ingin perusahaan workshop itu menjadi perusahaan yang ya memang proper sebagai PT juga. Karena startnya tadi IO udah ada, konstruksi udah ada, advertising udah ada, workshop pun harus dibuat jadi PT. Oke. Nah, cuman di situ saya sudah baru mulai berkenalan dengan profesional. Oke. Nah di 2022 itu, nah akhirnya saya pun agak kurang waktu untuk langsung terjun ke bawah ngobrol dengan tukang gitu. Nah di situ Itu udah hilang lah, udah mulai hilang gitu ya. Nah tapi efeknya 2022 manajemen menjadi proper, tapi kedekatan secara personal dengan tukang itu menjadi hilang. Sampai akhirnya para tukang meninggalkan saya di tahun 2022. 2022 itu saya ganti tukang. Di workshop itu? Di workshop itu dengan adanya PT baru untuk workshop itu. Nah, sudah berjalan tuh 4 perusahaan. Masuk 2023, tiba-tiba ada temen, bro, ini apa? Kita bikin konser yuk, Yura Yunita katanya. Iya. Oh, ayo, gimana caranya? Awalnya ada yang ngasih dananya, kita sebagai eksekutor produksi aja. Dalam perjalanannya si sponsorin mundur. Promotor dong. Untuk menjadi promotor ini si sponsornya, kita IO productionnya. Iya, ngejalanin lah. Tapi dalam perjalanan 1,5 bulan mau eksekusi, sponsor mundur. Aduh,
ini promosi udah, memperkenalkan kepada persiapan apa segala macam udah. Udah jual tiket belum? Belum jual tiket. Oh, masih Masih enak lah ya. Ya udah. Gimana? Akhirnya ayo kita jalanin. Terbentuklah akhirnya kita jadi promotor di tahun 2023 itu. Waktu itu ke konsernya di Surabaya dan di Jakarta kita jual tiket, dan di situ baru saya ngerasain jual tiket 4.000 tiket sold out dalam jangka waktu beberapa jam. Oke. Untuk tiket konser itu yang di Jakarta. Wah, itu yang pertama yang saya dapatkan, beda dengan kalau saya sebagai IO pelaksana event sebuah brand, dengan kita menjadi promotor. Ini konser event kita, pembayarannya dari tiket gitu kan. Nah, terus pada saat mau eksekusi ada press conference. Pada saat press conference itu loh, nama brand kita naik. Terus nama pribadi kita juga ada di koran gitu. Berbeda dengan kalau kita IO sebuah brand. Iya, di belakang layar. Nggak akan pernah terlihat sama sekali gitu kan. Kita ya di pemain belakang aja. Ketika event apa yang kita eksekusi bagus sekalipun, ya kita sebagai tukang jasa aja. Iya. Tapi kalau yang bisa naik kan promotor ya. Yang naiknya brand atau Brand. misalkan promotor, eventnya event sebuah brand. Nah, ketika jadi promotor loh, nama kita gini, akhirnya dibuatlah sebuah itu. Nah, tapi akhirnya itu 2023. Bahkan 2024 awal itu saya terjun ke dunia media juga. Wih, Wow, 2024 bikin apa lagi media? ya ada media. Waktu itu digital sudah sangat rame. Kita coba kembalikan ke konvensional, kita bikin majalah gitu, yang kita keluarkan untuk khusus yang hobi-hobi demikian perusahaan berjalan. Tapi ternyata tidak semua perusahaan itu berjalan dengan baik. Terus abis itu ya ada kesalahan pribadi juga, saya akhirnya tidak begitu turun, tidak begitu kenal dekat dengan nggak bisa mantau lah ya. Nah, terus habis itu dari sisi strategi finansial, akhirnya 2024 itu perbaikan semuanya, masuk 2025. Tadi kalau di awal Om bercerita 2025 itu hujan itu tidak selamanya membakar, itu tidak selamanya menjadi abu. Saya merasakan itu juga di 2025. 2025 dan alhamdulillah saya daftar haji 2013 itu atau 2012, 2025 panggilan. Saya berangkat haji kemarin 2025. Nah, pas di haji di semuanya itu saya mulai berpikir flashback lagi semuanya, kesalahan saya apa, kekurangan saya apa yang harus saya perbaiki, apa segala macam semuanya. Ya bahkan sampai tadi bahasa yang dibahas sebelum on air, bagaimana cara menjalankan sesuatu itu tanpa Profesional. Bukan riba. Itu bagaimana cara kita menjalankan gitu. Wah, akhirnya oke. Selesaikan dulu semua cicilan, selesaikan semuanya. Terus secara perusahaan dari berbagai PT dan sudah menjadi holding group juga, akhirnya saya turunkan scale-nya. Baru per Juni kemarin itu saya akhirnya bangun sebuah CV ya dengan orang-orang yang dari dulu bareng-bareng bersama saya. Bareng-bareng dengan saya mengeksekusi sebuah kegiatan, sebuah program. Terus ketika dibangun, kita mulai angkat sisinya, dan ternyata karena saya sudah kembali lagi ke dunia pesantren, kita mengangkat lebih ke sisi kebermanfaatannya. Bagaimana sebuah proyek itu tidak hanya profit yang diambil, Keren. tapi dari proyek yang kita dapatkan, semua orang yang berada di sekitar kita itu berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Keren. Ada berapa entity Om Saat ini IO1, ya akhirnya saya kurasi kan. Saya kurasi IO1, yang kedua itu adalah advertising. Ketiga adalah konstruksi. Terus akhirnya saya bergabung di lembaga amil zakat juga, Laznas juga di yayasan. Terus selanjutnya saya berkarya lagi musik. Gue juga lagi ngebangun namanya Om Ben. Kali aja cocok nih ya jadi vokalis kita. Branding mulu Om Ben. Om Ben udah ada lagunya. Dulu sempat ada yang terkenal loh namanya Om Ben juga. Iya. Si siapa penyanyi itu ya? Siapa sih? Itulah. Demi nama cinta dia itu. Iya itu salah satu itu. Tapi seru bro, seru. Jadi gini loh. Kita kan bisa ambil kebermanfaatannya ya. Ada beberapa, bahkan dari beberapa kegiatan demokrasi juga. Pastinya itu
arahnya cuma satu sebenarnya, Ya. mapping. Dari yang dulu itu bergerak bagaimana saya mendapatkan untung, tapi sekarang enggak. Lebih ke apa ya, kebermanfaatan gitu loh. Iya. Tapi itu sebenarnya yang Jadi pelajaran banget. jadi apa ya, jadi kayak dongkraknya. Oh, lu karena bermanfaat buat orang, Endingnya. Allah tuh bilang gua kasih lagi karena lu bermanfaat buat banyak orang. Yes, betul. Jadi perjalanan beliau nih nggak beda jauh kayak kehidupan saya, Om ya, ngebangun PCI ini. Jadi dulu sama, gue juga sales gue nyari vendor, gue nyari customer, sampai terakhir gue nyari modal. Tapi bedanya gue nggak bikin invoice aja ya, nggak ngurutin bikin itu ya. Iya, nggak ngurus pajak. Tapi tiga hal skill ini yang gue udah kuasain, dan gue ngeberanin diri di 2018 gue ngebangun perusahaan namanya Perisai Cakrawala Indonesia ini. Enggak dulu itu. PCI bukan itu dulu. Persatuan Calo Indonesia. Kalau itu. Iya, PCI itu. Karena kan dari calo-calo kita gitu. Kumpulin deh. Jadi gue ngedenger cerita Om Akbar nih, gila ternyata emang sama ya. Iya. Gak beda jauh sama gue juga yang modelnya jatuh, dan 2025 ini ya dibilang paling sakit enggak juga sih, badai yang sebelumnya juga udah pernah kita lewatin ya. Tapi yang 2025 memang lebih kesannya lebih dalam sih ya. Iya, hujannya lebih deras ya kan. Apinya lebih besar, tapi alhamdulillah kita nggak basah. Ya. Orang Dan pandemi kita nggak kebakar. Iya. Orang pandemi itu 2020 ya, Iya. 2020 2021. Saya ngerasain kok 2025. Ya itu badainya kan pasti akan berlalu. Iya. Lagunya Klise. Iya. Tapi seru. Jadi luar biasa sih Iya. insight-insight yang kita dapat ya. Mungkin teman-teman nge-bombers juga jangan takut untuk memulai sesuatu. Lebih baik lu minta gitu kan. Baik diminta dengan doa daripada lu colong dengan halo. Lebih baik meminta dengan doa daripada ya itu tadi. Kan kita nggak tahu hidup kita ke depan itu seperti apa ya, Om. Om, satu lagi Om, mindset buat para penonton kita nih untuk jadi seorang entrepreneur itu seperti gimana ya? Jadi kata-kata apa ya namanya? Ini sih sebenarnya kata motivasi. Motivasi. Sebenarnya kata-kata motivasi dari dunia santri yang dengan segala aktivitasnya yang ya keagamaan ya, yang agamis, sampai lu sekarang menjadi entrepreneur ya. Holding lah lagi. Ya udah punya holding lagi. Udah punya holding, udah punya grup, di bawahnya tuh ada A, B, C, D, E, F, G. Sampai punya CV yang karyawannya bisa bagi hasil di situ. Iya, pertama kuliah nggak lulus. Iya. Iya kan? Gak ada yang lulus. Di Mesir Gagal. cabut bro, Gak gagal sih. cabut. Gak selesai. Cabut ya kan. Untung nggak bawa kanan, yang panjang gitu kan. Oh, ada cerita sedikit ya masalah kuliah itu. Akhirnya 2020 anak saya semakin besar. Saya udah mulai bilang belajar nak. Nah, muncul tiba-tiba khawatir, nah dia kuliah saya suruh belajar kagak mau belajar, terus dia nggak mau kuliah juga sama kayak saya. Akhirnya 2021 saya kuliah online. Dan alhamdulillah lulus. 2025 kemarin selesai sarjana S1 dan sekarang sedang nyusun tesis S2. Keren. Jadi apa ya? Apa namanya? Buyback ya. Buyback ya. Nah dulu nggak lulus, sekarang gue lulus gitu kan. 3 kata, 1 boleh? 1 apa 2? 1 boleh. Yang berkesan sesuai pesan dengan buat mereka lah, ya. calon pengusaha atau si pengusaha atau yang akan menjadi pengusaha. Dari seluruh perjalanan tadi, itu kita tidak pernah lepas dari penilaian orang. Oke. Baik, buruk, omongan baik, omongan buruk, omongan jelek gitu. Tapi apakah penilaian orang, omongan orang itu menjadi penentu jalur hidup kita? Apakah untuk membuat orang lain senang? Apakah untuk membuat orang lain suka terhadap kita itu kita harus mengikuti semuanya yang tersampaikan? Mereka mau ya? Mereka mau. Dan saya mengambil jalan untuk tetap ada obrolan buruk, ada omongan jelek, ada omongan baik, ada pujian, ada hinaan, ada apa. Saya gunakan ilmu sabar, pasrah, tawakal, lalu saya
fokus untuk menjalankan cita-cita saya yang baik, itu saja. Oke. Jadi yang lain mau pujian, No comment. pujian itu tuh melemahkan. Iya. Mau ada hinaan, mau menjelekkan apa-apa, silakan berbicara masing-masing. Iya. Ketika ada urusan yang beneran real dengan kita, ya pasti kita akan berbicara secara langsung. Iya. Nah, maka dalam menjalankan bisnis, usaha, pendidikan, cita-cita, mengejar apapun, sabar, pasrah, tawakal, jalankan fokus apa yang menjadi cita-cita baikmu itu. Misinya, iya. Clear. Jadi teman-teman Bombers, sudut pandang itu jangan mempengaruhi sudut pandang lu sendiri. Sudut pandang orang jangan mempengaruhi sudut pandang lu sendiri. Karena lu punya masa depan sendiri, lu punya cita-cita, life must go on. Yes. Keren. Luar biasa insight-insight yang kita dapat nih. Ini pelajaran buat kita juga ya. Baik. Pelajaran Iya. buat kita, pelajaran juga buat teman-teman ngebomers semuanya, semua daging nih. Iya. Ada nggak daging nggak ada kan? Ada sedikit taruh. Lu jangan usah pakai SPG lagi. Iya. Nggak, Lu, kita Gak mau gua, lu yang nyerempet-nyerempet. Gua mah selalu selesai podcast pasti ditegur bini. Ngomong apaan sih lu? SPG-nya nggak ada SPG hari ini. Jangan Oke. besok. Oke. Kita tutup. Siap. Berhubung durasinya over over nggak apa-apa. Karena gini loh, kita ngobrol asik over sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita tutup obrolan kita hari ini. Tentunya banyak juga yang bisa kita ambil, yang baik-baik, yang tidak baik nggak usah diambil. Tapi di penghujung tahun 2025 kita sampaikan ke teman-teman Bombers, tetap semangat. 2026 tantangannya lebih luar biasa. Ya. Terima kasih Om Terima Iqbal. kasih, Om Jaka. Terima kasih Paman. Ya, kan? sama-sama. Kita tutup bareng-bareng. Ya. Sampai jumpa di Ngebom, ngobrol enak bareng. Om di episode selanjutnya. Terima kasih Omku. Ya. Eh.